Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Nawaitu ala ma nawahu salafus salih, nawaitu ala ma nawahu masyayikhuna, nawaitu ala ma nawahu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haythami Syafi'i. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Bismillah, kita mulai ya tentang pembahasan puasa. Jadi kita lompat dulu ke Kitabus Syiyam, pembahasan tentang puasa untuk menjelang Ramadan ya. Semoga sebelum Ramadan pembahasan tentang puasa ini sudah selesai sehingga kita mempunyai persiapan secara fikih untuk kita menjalani puasa nanti pada bulan Ramadan. Supaya tahu tentang fikih-fikih seputar puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami hadza tegese utawi iki iku Kitabus Syiyam, kitab kang nerangno masalah puasa. Kitabus Syiyam, kitab tentang masalah puasa ya. Kata asyam dan kata as-shaum itu sama ya, berasal dari masdar shoma yasumu. Berasal dari masdar shoma yasumu. Kalau siam itu aslinya adalah siwam menggunakan wawu. Siwam, kemudian wawunya itu diganti dengan ya li kasri ma qablaha. Karena apa? Karena sebelum wawu ada kasroh, maka diganti siam. Wahwa lugatan al-imsaku. Wahwa utawi asyam lugatan ing dalam cara bahasa iku al-imsaku iku ngeker. Wahwa lugatan, kata asyam ini secara bahasa bermakna al-imsaku, yaitu menahan. Menahan dari apa ya? Menahan dari apapun, menahan dari perkara yang membatalkan puasa, menahan dari bicara, menahan dari jalan, intinya menahan. Nah, menahan dari makan, menahan dari tidur, intinya menahan, maka disebut puasa. Ini secara bahasa, sehingga dalam Al-Quran disebutkan untuk menghikayatkan tentang Sayyidah Maryam ya, dikatakan bahwasanya inni nazartu lirrahmani shauma. Aku nazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk puasa. Nah, puasa ini adalah imsak anil kalam, yaitu menahan diri dari berbicara. Yang dimaksud shauman di sini adalah imsak anil kalam, menahan diri dari berbicara. Nah, dengan tanda apa? Dengan dalil falan ukallimal yauma insiya. Nah, dengan dalil ayat tersebut, maka aku tidak akan berbicara kepada manusia siapapun pada hari ini. Nah, beliau berpuasa dari berbicara. Nah, intinya apa? Intinya secara bahasa puasa adalah al-imsak, menahan dari bicara, menahan dari apapun. Sedangkan secara syariat atau secara fikihnya bagaimana? Wa syara'an, lan ing dalam cara syariat utawi puasa iku utawi syiyam iku imsakun, iku ngeker anil mufattiri dengan tasdid tok ya, tasdid tok di kasroh. Anil mufattiri saking perkara kang mokelno poso ala wajhin ing atase cara maksusin kang dikhususno. Sedangkan puasa secara syariat, secara fikih ya, imsakun merupakan menahan diri anil mufattir, dari perkara yang membatalkan puasa, yang mana ala wajhin dilakukan dengan cara maksusin yang
khusus. Yang khusus, maksudnya cara yang khusus ini apa? Ya, dengan memenuhi syaratnya, dengan memenuhi rukunnya, dengan nggak melakukan perkara-perkara yang dilarang kayak makan, kayak yang lain. Nah, disertai dengan niat ya. Disertai dengan adanya niat. Niatnya ini malam hari. Malamnya dimaksud malam itu apa? Yang dimaksud malam ya dari mulai masuk maghrib sampai sebelum apa? Sampai sebelum masuk subuh itu. Sampai sebelum masuk subuh fajar sodik sebelum itu. Nah, bagaimana kalau niatnya di dalam sholat, semisal dalam sholat, semisal taraweh ya. Saat taraweh kita ingat, sekalian niatlah mumpung ingat daripada nanti kelupaan gitu ya. Nah, enggak apa-apa karena niat puasa ini enggak membatalkan sholatnya. Jadi niat puasa di dalam sholat itu enggak apa-apa asal enggak dilafatkan, asal enggak diucapkan. Jadi niatnya di dalam hati, saya niat puasa Ramadan besok gitu. Lillahi ta'ala di dalam hati, enggak apa-apa, tetap sah. Bagaimana kalau pembahasan kayak sahur? Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat ya. Sahur tapi enggak niat. Sahur tapi enggak niat. Apakah ini sah besoknya puasa? Ya sah. Namanya sahur itu ya ancang-ancang atau persiapan untuk besok niat. Namanya sahur itu ya sudah mencukupi untuk niat puasa. Ketika kita tanya semisal kamu sahur tujuannya untuk apa? Tujuannya ya supaya besok kuat untuk puasa. Ya udah berarti itu kan tanda bahwasanya sahur itu mencukupi untuk niat puasa. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Salim As-Satiri ya. Kalau nggak salah dalam Fawaid Syatiriyah itu ada. Titik. Wa furidoh. Jadi pembahasan tentang kitab Syam ini nanti agak melebar, nggak apa-apa. Intinya membahas tentang berbagai permasalahan di dalam masalah puasa. Wa furido lan diwajibno apa poso fi Sya'ban ing dalam bulan Sya'ban. Fi sanati ing dalam tahun as-saniyati kang nomor loro minal hijrati saking hijrahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa furido dan diwajibkan puasa ini ya, puasa Ramadan diwajibkan fi Sya'ban di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang sebelumnya Ramadan pas. Sebelumnya Ramadan pas itu namanya Sya'ban. Nah, setelah Sya'ban namanya Ramadan. Fi sanati saniyati di tahun kedua minal hijrati dari hijrahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah, tahun kedua setelah hijrah tersebut diwajibkan adanya puasa Ramadan. Nah, kemudian tepatnya bulan Sya'ban tanggal berapa? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan pada awal Sya'ban, tanggal pertama bulan Sya'ban di tahun kedua. Ada yang menyatakan di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ada yang menyatakan di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, dan ada kaul-kaul lain. Dan ada pendapat-pendapat yang lain. Di awal Islam ya, di awal Islam sebelum adanya puasa Ramadan ini sudah diwajibkan puasa 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan ditambah hari Asyura. Nah, ini mengutip dari kitab Fiqh Syamnya Syekh Hasan itu ya. Di sana dijelaskan bahwasanya di awal Islam itu ada kewajiban puasa, yaitu 3 hari puasa setiap bulan ditambah pada hari Asyura. Kemudian kewajiban itu dihapus, diganti dengan wajib untuk puasa bulan Ramadan. Tapi saat itu di awal-awal para sahabat orang-orang Islam merasa berat untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Nah, sehingga saat itu ada syariat berupa boleh memilih yang mau puasa silahkan puasa, kalau enggak puasa maka bisa diganti dengan membayar fidyah. Nah, walaupun dia mampu puasa bisa diganti dengan membayar fidyah. Nah, kemudian syariat tersebut diganti lagi menjadi puasa Ramadan. Semuanya diwajibkan, enggak boleh diganti dengan fidyah. Seperti yang kita kenal sekarang ini ya. Kemudian dulu juga ada
berbeda dengan sekarang. Dulu waktu puasanya beda dengan sekarang. Dulu ketika sudah maghrib berarti kan sudah boleh makan, sudah boleh minum, sudah boleh jima dan yang lain. Nah, ketika sudah masuk isya ini sudah nggak boleh lagi. Ketika sudah masuk isya sudah nggak boleh lagi, ya. Atau sudah masuk maghrib tapi dia tidur. Nah, bangun-bangun ini nggak boleh untuk makan, nggak boleh untuk minum, nggak boleh untuk jima dan yang lainnya. Jadi waktunya puasa dulu ya lama, mulai dari isya sampai maghrib, lama. Kemudian ada beberapa peristiwa yang dialami oleh para sahabat. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para sahabat ini menentukan hukum-hukum syariat. Nah, peristiwa-peristiwa mereka ini membawa hikmah, membawa ketentuan dalam syariat. Di antaranya peristiwa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah beliau bertemu Rasulullah pada malam hari, beliau pulang ya. Beliau pulang ke rumahnya, beliau mendapati istrinya sedang tidur. Kemudian beliau membangunkan istrinya dan ingin mengumpuli istrinya, menjima istrinya. Nah, sang istri berkata, karena tahu ketentuannya bahwasanya ketika sudah tidur di malam hari nggak boleh untuk jima. Nah, berarti sudah dihukumi awal puasa. Nah, nggak boleh jima, boleh makan, nggak boleh yang lain. Nah, sang istri berkata, aku sudah tidur, dalam artian nggak boleh jima lagi. Sayyidina Umar bersikukuh, engkau belum tidur. Akhirnya beliau mengumpul istrinya. Nah, kemudian Sayyidina Umar mengabarkan kejadian itu pada Rasulullah pada besok harinya. Pada besok harinya Sayyidina Umar mengabarkan kejadian itu, apa yang dialami oleh beliau, kepada Rasulullah. Akhirnya turun firman Allah yang memperbolehkan mengumpul istri di malam hari. Nah, ya, intinya apa? Intinya ketika sudah masuk maghrib sampai sebelum subuh, itu boleh untuk makan, minum, mengumpul istri dan lain-lain. Di antara lagi ada kejadian sahabat namanya Qais bin Sirmah, yang mana beliau kesehariannya bekerja ya, bekerja. Pas waktu buka puasa maghrib ya, beliau tanya kepada istrinya, ada makanan atau tidak. Nah, istrinya ini menjawab enggak ada. Nah, saking sulitnya ekonomi di zaman itu ya. Jadi jangan kita bayangkan ekonomi kita sekarang ini sulit atau bagaimana. Nah, ini lebih zaman ini lebih mudah ya, ekonomi, pakaian itu lebih mudah, sangat-sangat jauh lebih mudah. Hal ini juga disampaikan oleh Syekhina Idrul Maimun berkali-kali dalam kajian-kajian beliau. Nah, zaman ini segalanya lebih mudah, pakaian lebih mudah, rezeki lebih mudah dibanding zaman dahulu. Zaman dahulu bahkan pakaian itu gantian suami sama istri. Nah, ada yang demikian, pakaian untuk sholat pun gantian suami sama istri. Baju jahitan itu sesuatu yang mahal pada zaman itu, sekarang kan enggak. Nah, begitu juga makanan zaman dulu ya sulit. Nah, sampai apa? Sampai ini seharian puasa, malam harinya maghrib tanya istri ada makanan atau tidak, enggak ada. Nah, kemudian istrinya tadi pergi mencari makan. Lah setelah kembali ke rumah membawa makanan, ternyata si suaminya tidur. Suaminya tidur dalam arti apa? Ketika sudah tidur kan nggak boleh untuk makan lagi, nggak boleh untuk minum lagi, nggak boleh untuk yang lain. Lah akhirnya apa? Walaupun dibangunkan kan nggak boleh makan. Akhirnya ya terus nggak makan sampai besoknya, sampai maghrib lagi. Nah, ternyata besoknya tersebut dia bekerja lagi, siang-siangnya pingsan. Nah, sudah nggak kuat, pingsan. Nah, akhirnya diberitahukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Akhirnya turun ayat yang menerangkan boleh makan, boleh minum sampai sebelum fajar shadiq, sampai sebelum subuh ya. Demikian, itu sedikit cerita tentang pensyariatan puasa. Perubahan-perubahan pensyariatan tentang puasa. Titik. Kemudian yajibu wajib saumu Ramadan apa puasa Ramadan. Nah, jadi yajibu wajib saumu Ramadan, puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini suatu kewajiban di dalam syariat Islam. Ini kewajibannya yang sudah ijma', disepakati oleh seluruh ulama fikih, yang ma'lumun minatin biddarurah, yang diketahui oleh siapapun orang Islam, bahkan orang seawam apapun tahu bahwasanya puasa Ramadan ini adalah suatu kewajiban. Maka karena ini termasuk maklum minatin biddarurah,
semuanya sudah tahu bahwasanya ini wajib. Bagi orang yang mengingkari kewajiban ini, maka dihukumi kufur, dihukumi murtad, keluar dari Islam. Nah, orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dihukumi kufur, keluar Islam, kecuali dua, kecuali dia baru masuk Islam nggak tahu, atau dia jauh dari ulama ya, kayak orang apa sekarang ya, kayak orang yang tinggal di pedalaman banget nggak tahu, jauh dari ulama. Kalau orang yang di desa-desa, di kota-kota yang banyak ulama, akses mudah, tinggal buka YouTube dan yang lain-lain, ya nggak termasuk pembahasan ini. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa dalam keadaan malas misal? Nah, ini berbeda. Orang yang meninggalkan puasa dalam keadaan malas, tapi dia dalam hatinya masih yakin bahwasanya puasa itu wajib, maka ini dia dosa besar tapi nggak sampai keluar Islam, nggak sampai murtad, nggak sampai kufur. Ya. Nah, berarti jangan katakan enak dong, berarti dia masih Islam, nanti bisa masuk surga juga. Enggak demikian juga. Nah, dalam fikihnya kita kenal bahwasanya orang yang demikian, orang yang enggak puasa dalam kondisi malas ya, padahal dia tahu bahwasanya puasa itu wajib, dia meyakini bahwasanya puasa itu wajib, maka bagaimana? Maka hukumannya adalah dia di penjara, yuhbasu. Dia di penjara, kemudian nggak diberi makan, nggak diberi minum selama siang hari. Maksudnya siang hari ini ya dari awal masuk puasa, itu subuh sampai maghrib, nggak diberi makan, nggak diberi minum. Nah, di penjara plus nggak diberi makan, nggak diberi minum dari subuh sampai maghrib. Nah, supaya apa? Supaya dia ada bentuk puasanya, dan juga ketika mana dia tahu bahwasanya konsekuensinya demikian, akhirnya apa? Akhirnya dia terpaksa, sekalian aja niat puasa. Nah, daripada seharian nggak makan, nggak dapat pahala puasa juga, mending terpaksa niat puasa, dapat pahala. Nah, karena apa? Karena ya lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, kan demikian. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, ini bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dalam kondisi kaslan, dalam kondisi dia malas-malesan. Nah, maka bagaimana? Di penjara plus nggak diberi makan, nggak diberi minum seharian. Nah, kemudian dari kata Ramadan ini ada perbedaan pendapat ulama. Nah, tercipta dari kata apa? Sebagian ulama mengatakan Ramadan ini mustaqun minar romad, tercipta dari lafaz ar-romad, yang mana maknanya adalah syiddatul har, sangat panas. Karena apa? Karena orang Arab punya kebiasaan menamai bulan-bulan ya, dulu menamai bulan-bulan sesuai dengan kondisi pada bulan tersebut. Pas bulan yang dinamai Ramadan ini, kondisi cuacanya dalam keadaan terik, panas banget, sehingga dinamakan Ramadan. Berasal dari kata romad, yaitu syiddatul har, panas banget. Nah, tapi pendapat ini dikatakan adalah pendapat dhaif. Ada yang menyatakan lagi penamaan Ramadan ini ya sudah tauqifiyah, sudah diajarkan oleh Allah, sudah diajarkan oleh utusan Allah. Nah, karena apa? Seperti dalam Al-Quran itu ya, disebutkan bahwasanya Allah mengajarkan semuanya kepada Nabi Adam. Nah, maka ya tidak terkecuali nama untuk bulan ini. Nah, Allah ajarkan nama bulan Ramadan kepada Nabi Adam juga. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwasanya dinamakan Ramadan li'annahu yurmidud dunub. Karena apa? Karena pada bulan ini dosa-dosa itu dibakar, dosa-dosa itu diampuni. Nah, akhirnya apa ya? Ada perbedaan pendapat. Dan pada bulan ini dosa-dosa diampuni, pahala-pahala dilipat-lipatkan. Nah, satu kali ibadah dilipat-lipatkan, dan begitu juga dosa-dosa ini juga dilipatkan. Nah, ya. Jadi nggak hanya pahala yang dilipatkan, tapi dosa juga dilipatkan. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan kita melakukan dosa. Kita berusaha untuk nggak maksiat, kita berusaha nggak melakukan dosa. Karena apa? Karena dosa pada bulan ini itu dilipatkan banyak. Nah, karena apa? Karena waktu-waktu yang istimewa
selain pahalanya dilipatkan pada waktu tersebut, dosanya juga dilipatkan. Begitu juga di tempat-tempat istimewa, kayak di tanah haram semisalnya, di tanah haram Makkah Madinah. Nah, itu mengerjakan ibadah di sana kan pahalanya dilipatkan banyak kan. Nah, kayak sholat dilipatkan sampai 100.000 sholat. Nah, begitu juga dosa, melakukan dosa di sana juga berlipat banyak dosanya. Nah, sama dengan ini waktu Ramadan. Jadi perlu hati-hati, perlu menjaga diri lebih ekstra. Yajibu saumu Ramadan. Yajibu wajib apa saumu Ramadan, poso Ramadan bistikmali Sya'ban kelawan sebab sempurnane bulan Sya'ban salasina ing 30. Yauman apane dinane. Wa ing kanat hale senajan ana apa as-sama apa langit iku mutbaqatan. Iku mutbaqatan ditungkepi bil ghaimi kelawan mendung. Yajibu saumu Ramadan. Puasa Ramadan ini wajibnya bistikmali Sya'ban. Nah, pertama wajib puasa Ramadan sebab sempurnanya bulan Sya'ban salasina yauman, yaitu 30 hari. Nah, dalam bulan Hijriyah yang mana patokannya adalah dengan rembulan ya. Ini tanggalnya kalau nggak 29 ya 30. Nggak ada tanggal 28, nggak ada tanggal 31. Kalau nggak 29 ya 30. Jadi ketika sudah 30 ya nggak ada 31, habis 30 ya tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, maka ketika Sya'ban sudah sempurna sampai 30, maka besoknya otomatis disebut bulan Ramadan. Nah, wa in kanat as-sama'u mutbaqatan bil ghaimi, walaupun saat itu jadi sore hari maghrib pada hari itu 30 Sya'ban itu ya, langit mendung banget, nggak kelihatan hilal sama sekali, ya nggak masalah karena sudah pasti besok adalah 1 Ramadan, nggak mungkin besok 31 Sya'ban. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia melebihi bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian tentang Sya'ban ini. Sya'ban ini bulan yang dulu ya. Orang-orang Arab ini berkumpul dan berpisah. Maksudnya apa? Berkumpul untuk perang dan untuk yang lain, untuk pembalasan gitu ya. Karena apa? Karena sebelum bulan Ramadan ini, karena sebelum bulan Sya'ban ini adalah bulan Rajab. Kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lah, bulan Rajab ini termasuk Asyharul Hurum, termasuk bulan yang mulia yang mana nggak boleh berperang. Nah, ketika bulan itu sudah selesai, kemudian masuk Sya'ban, lah akhirnya mereka perang di bulan itu. Nah, membalaskan dendam dan yang lain-lain. Itu dulu, sekarang enggak. Kemudian quluh wa in kanat as-sama'u mutbaqatan bil ghaib. Ini ada goyah yaitu wa in kanat, walaupun langit pada hari itu tertutup mendung. Ya, ada pendapat dari Imam Ahmad dan juga sedikit ulama yang mengikuti pendapat ini yang memahami hadis fa in gumma alaikum faqdurulah, ya kan? Ada hadis demikian. Fa in gumma alaikum faqdurulah, ketika langit tertutupi oleh mendung maka faqdurulah, maka perkirakanlah. Nah, maksud perkirakanlah ini apa? Lah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan juga sedikit ulama yang mengikutinya, yaitu bayyikulah, yaitu apa? Persempitlah bulan Sya'ban. Maksudnya ya 29 jadi 29, enggak sampai 30. Nah, dan juga kira-kirakanlah bahwasanya hilal itu ada di bawah mendungnya. Nah, jadi ketika tanggal 29 kok terjadi mendung, maka besoknya dihukumi Ramadan menurut pendapat ini. Ketika memahami fakturullah ay dhayyikulah, maksudnya persempitlah bulan Sya'ban dan perkirakanlah bahwasanya hilal itu ada di bawah awan tersebut, ada di bawah mendung tersebut. Tapi jumhur, mayoritas ulama dari salaf wal khalaf, dari ulama dulu maupun ulama yang akhir, mengatakan bahwasanya makna fakturullah ini apa?
makna perkirakanlah ini maksudnya apa? Yaitu perkirakanlah bahwasanya Sya'ban itu sampai 30 hari. Nah, ini disebutkan juga dalam hadis lain, yaitu fa'akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban, yaitu 30 hari. Nah, ini pendapat yang mayoritas ulama. Ketika ada mendung, maka ya sampai 30 hari pada bulan Sya'bannya. Sedangkan pendapat Imam Ahmad tadi dan sedikit ulama yang mengikutinya, fakturulah maksudnya apa? Yaitu dengan menyempitkan bulan Sya'ban dan mengirakan bahwasanya hilal berada di bawah mendung tersebut. Titik. Au biru'yati adlin, tadi cara pertama untuk menghukumi bulan Ramadan, yaitu dengan apa? Yaitu dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ketika sudah 30 hari, otomatis besoknya tanggal 1 Sya'ban. Nggak mungkin besoknya tanggal 31 Sya'ban. Au biru'yati adlin, utawa kelawan ningaline wong adil wahidin kang siji. Ningali al-hilala ing hilal tanggal 1 Ramadan. Idza syahida ing dalam nalikane nyekseni biha ing dalam nalikane nyekseni sapa adil biha kelawan ru'yah ing dal qadhi ing dalam sandinge qadhi bilafdhi syahadati kelawan lafat sing mustaq utawa lafat yang tercetak dari masdar syahadah. Walau binahwi asyhadu anni ra'aitul hilala. Walau binahwi asyhadu hal sanajan iku kelawan umpamane lafat asyhadu anni ra'aitul hilal. Asyhadu nyekseni sapa ingsun anni ing sak temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun al hilala ing hilal, yaitu hilal tanggal 1 Ramadan. Gini. Cara kedua untuk bisa menghukumi tanggal 1 Ramadan adalah biru'yati adlin atau ada orang adil yang melihat hilal wahidin, walaupun orang adilnya itu cuma satu. Nah, melihat al-hilala terhadap hilal, yaitu hilal Ramadan setelah terbenamnya matahari. Kalau sekarang di Indonesia pakai apa? Teleskop itu ya, atau pakai apa itu namanya? Idza syahida biha. Nah, enggak cukup dia melihat saja, tapi harus bersaksi. Idza syahida biha, ketika mana dia bersaksi dengan penglihatannya tadi, dia melihat hilal, bersaksi idal qadhi, di depannya qadhi bila fadhi syahadati, dengan persaksian menyebut kata syahadah atau yang tercetak dari kata tersebut. Kayak apa? Walau binahwi asyhadu anni ra'aitul hilal, walaupun dengan ucapan asyhadu anni ra'aitul hilal, saya bersaksi bahwasanya saya melihat hilal. Nah, ini cukup. Karena apa? Karena ada kata asyhadu plus ra'aitul hilal. Ya, gini. Idza syahida biha indal qadhi bi lafdhi syahadah. Jadi saya simpulkan ketika ada orang adil satu melihat hilal, kemudian dia bersaksi di depan qadhi, bersaksi bahwasanya dia melihat hilal, asyhadu anni ra'aitul hilal semisal, maka ini apa? Maka ini menjadi kewajiban untuk orang-orang Islam di daerah situ untuk puasa. Nah, qadhi nanti mengumumkan bahwasanya besok tanggal 1 Ramadan. Nah, malamnya ya niat besok puasa. Bagaimana kalau orang yang melihat hilal itu orang yang gak adil, orang fasik gitu. Nah, orang fasik atau orang wanita atau budak semisal, atau anak kecil, atau orang kafir semisal. Nah, nanti ada bahasanya insyaallah. Karena harus dengan bilafdhi syahadah ya tadi. Fala yakfi, mongko ora cukup apa ayakula apa yen to ngucap sapa adil godan min Ramadan. Godan sesuk min Ramadan iku
saking bulan Ramadan. Karena ada ketentuan harus dengan menggunakan lafaz syahadah bahwasanya dia melihat hilal, bahwasanya dia melihat hilal, maka tidak cukup ayakula godan min Ramadan, besok sudah bulan Ramadan, enggak cukup. Karena apa? Karena ucapan ini, yaitu ucapan besok sudah bulan Ramadan, ini bisa jadi enggak karena dasar dia melihat hilal, bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena dia memakai ilmu hisab, ilmu hitungan, atau bisa jadi dia memakai ilmu perbintangan, ilmu nujum, atau bisa jadi karena dia mimpi, semisal mimpi ketemu ulama, mimpi ketemu syekh, atau mimpi ketemu Rasulullah yang mengabarkan bahwasanya besok sudah Ramadan. Nah, semuanya ini nggak bisa, harus dengan melihat hilal, harus dengan melihat hilal. Nah, maka persaksiannya ya harus dengan menyatakan asyhadu, saya bersaksi, dan juga ada kata-kata aku melihat hilal gitu. Maka ketika ucapannya cuma godan min Ramadan, besok sudah masuk bulan Ramadan, ini nggak diterima, nggak bisa. Titik. Wala yushtaratu taqaddumu da'wan ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.